Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa bidan seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya ya, Bidan Vicky. Hari ini kita akan diskusi bersama ya, melanjutkan diskusi kita pada video sebelumnya ya, terkait dengan pembahasan soal uji kompetensi kebidanan dengan tema remaja. Ya, di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas 3 soal ya mengenai eh, gambaran soal uji kompetensi kebidanan dengan tema remaja. Nah, hari ini kita akan menambah nih 3 soal lagi. Ketentuannya masih sama ya rekan-rekan. Jadi silakan rekan-rekan mulai menyiapkan alat tulisnya. Kemudian kita menggunakan standar waktu seperti yang ada pada standar uji kompetensi yaitu hanya 1 menit ya. 1 menit rekan-rekan sudah harus bisa menemukan jawaban dari soal yang ada. Nah, nanti setelah itu baru kita akan bahas bersama nih sebenarnya dari soal tersebut kata kuncinya apa, perintahnya apa, lalu apa jawaban yang paling tepat gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Ya, saya izin membagikan layar saya. Sudah terlihat ya. Yuk, silakan. Oke, silakan dicermati dulu soalnya dan ditulis jawabannya. Ya, oke. Kita lihat ya. Kasusnya adalah ini bidan di komunitas ya. Seorang bidan desa melakukan pendataan di wilayahnya dengan hasil jumlah remajanya ada 50 orang. Dari jumlah tersebut, 5 remaja hamil di luar nikah, 15 remaja menikah usia dini, dan 10 diantaranya sudah memiliki bayi BBLR sebanyak 5 bayi. Apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemetaan wilayah, kemudian opsi yang B, musyawarah masyarakat desa, kemudian opsi yang C, pendekatan pada tokoh masyarakat, kemudian opsi yang D, pembinaan kesehatan reproduksi remaja, dan yang E, membentuk kelompok pendukung remaja. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kita lihat ya, di komunitas ini mereka ada masalah remajanya ini banyak yang mengalami ini ya, hamil di luar nikah, kemudian menikahnya juga di usia dini. Dan kita ketahui bersama ketika menikah di usia dini, maka dia akan punya resiko banyak, termasuk salah satunya adalah bayinya BBLM. Jadi di sini yang paling tepat upayanya adalah pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Nah, jadi masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja itu antara lain pernikahan usia dini, kemudian aborsi, gangguan kejiwaan, resiko putus sekolah, kemudian bayi lahir dengan berat rendah. Nah, jadi di sini kesehatan reproduksi remaja pada dasarnya memang nggak bisa kita pisahkan gitu ya dari kesehatan remaja. Maka dari itu, ketika mereka paham gitu ya mengenai kesehatan reproduksi, maka harapannya mereka akan menghindari faktor-faktor resiko yang bisa membuat mereka itu terjerumus dalam masalah gitu ya. Sehingga upaya yang paling tepat di sini adalah pembinaan kesehatan reproduksi remaja. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Yuk, silakan dicermati dulu. Silakan. Oke, kita lihat ya. Di sini ada seorang remaja perempuan 14 tahun datang ke rumah sakit bersama ibunya ingin memeriksakan keadaannya. Hasil anamnesis belum pernah menstruasi, sakit daerah perut setiap bulan, kemudian hasil pemeriksaan KU-nya baik, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg, tekanan darah 120/70 mmHg, nadinya 84 kali per menit, kemudian suhu 36,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Ketika inspeksi gitu ya, tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?
A minor, B hematometra, C atresia vagina, D aplasia vagina, dan E hymen imperforata. Oke, kita cermati bersama ya. Pada kasus ini setting tempatnya dia di rumah sakit ya. Nah, lalu apa nih kata kuncinya gitu ya? Di sini kata kuncinya adalah tampak lubang vagina dengan himen kebiruan ya dan menonjol keluar. Nah, pertanyaannya apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi dari 5 pilihan ini yang paling tepat adalah E ya. Jadi di sini kondisi hymen imperforata itu adalah ketika selaput darah tidak menunjukkan lubangnya sama sekali gitu ya. Namun di sini dia ini kelihatan gitu ya, yang paling menonjol itu adalah dia mengeluh tidak bisa menstruasi gitu ya, karena tidak menstruasi gitu ya, belum pernah menstruasi karena memang sebenarnya menstruasi tapi bisa jadi nggak keluar gitu ya. Nah, yang terjadi di sini darahnya itu terkumpul dalam vagina dan himennya itu jadi tampak kebiruan dan menonjol keluar. Nah, ini ketika dibiarkan maka lama-lama uterusnya juga akan terisi dengan darah menstruasi dan bisa membesar. Nah, kondisi itu disebut hematometra seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Satu soal lagi, yuk silakan. Oke, ya. Ya, kita lihat bersama di sini settingnya di PMB ya. Seorang remaja perempuan 17 tahun datang ke PMB ingin memeriksakan keadaannya. Hasil anamnesis menstruasinya lebih dari 15 hari, ganti pembalut 3 kali sehari, darahnya bergumpal. KU-nya baik, tinggi badan 160 cm, berat badan 53 kg, tekanan darah 100 per 70 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius, kemudian respirasi 20 kali per menit. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Nah, ini pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Memberikan suplemen penambah darah, D. Mengecek ulang keluhan pada siklus haid berikutnya, E. Melakukan rujukan untuk berkonsultasi dengan dokter SPOG. Oke, mari kita lihat ya kata kuncinya di sini. Nah, ini 17 tahun ke PMB, menstruasinya sudah lebih dari 15 hari. Kemudian darahnya bergumpal. Jadi di sini tindakan yang paling tepat adalah E. Melakukan rujukan untuk berkonsultasi dengan dokter SPOG. Kenapa? Kenapa kok E gitu ya? Karena di sini kewenangan kita adalah pada aspek promotif, preventif, dan deteksi dini ya pada kesehatan reproduksi. Ketika lama haidnya lebih dari 15 hari gitu ya, melebihi rentang menstruasi normal ya, ini bisa menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Nah, karena ini teman-teman melihat nih, setting tempatnya adalah di PMB, sehingga yang harus kita lakukan gitu ya adalah melakukan rujukan untuk berkonsultasi dengan dokter SPOG. Nanti paling tidak akan ada tindakan misalnya USG atau seperti apa. Nah, itu sudah bukan kewenangan untuk di PMB lagi dan bukan kewenangan bidan gitu ya. Oke, sampai sini cukup ya teman-teman. Sudah 3 soal ya. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas 3 soal lagi ya mengenai remaja. Semoga bisa memberikan gambaran ya kepada rekan-rekan mengenai soal-soal uji kompetensi kebidanan ya. Walaupun tidak sama persis, tapi kira-kira seperti itulah gambaran soal-soal sehingga teman-teman akan terbiasa gitu ya membaca soal, mengidentifikasi kata kunci, kemudian menelaah ini pertanyaannya kemana nih arahnya sehingga dapat memilih jawaban yang tepat. Nah, harapannya ketika memilih jawaban yang tepat maka bisa kompeten dalam mengikuti uji kompetensi kebidanan seperti itu. Ya, saya mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam memfasilitasi kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.